Semuanya udah siap dimulai? Atau siap dikawitan? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam jadi orang kaya. Kaya apa ya? Nah, kaya apa lu? Jadi orang punya, amin. Punya apa ya? Punya utang kali ya? Jangan. Punya untuk beli mobil, amin. Punya pasangan yang setia, amin. Berbahagia hidup dengan kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana aujadana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad arabi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Narju minka syafa'ata ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri, amin. Amin ngapa bu? Diam-diam baik sih. Rabbi israh li sadri, amin. Ah kurang kenceng. Rabbi israh li sadri, amin. Wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabban kana ma'i fil jannah. Faqala aidan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbari al-waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yumaddu lahum ya'kuluna. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakin walhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah atas segala rahmatnya yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dalam makom yang sangat luar biasa yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji dengan segala kenikmatannya, yang disembah dari segala keagungannya, yang ditaati dari segala kerajaannya, yang ditakuti azab dan siksanya,
yang menjalankan urusan dan di bumi menjadi miliknya. Allah lah yang menciptakan makhluk dengan kuasaannya. Allah lah yang membedakan makhluk dengan hukum-hukumnya. Allah muliakan agamanya. Allah muliakan nabinya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah maha nur asmanya dan maha tinggi keagungannya. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam akni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatul uzma fid dini fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal Nabi putra Abdullah Nabiullah Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Maulaya Salli. Bareng-bareng Bu. Ala habibika khairil khalqi kull. Nabi putra Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Yang saya hormati dan saya ta'alimi Syekhuna Al-Mukarram Abinal Mahbub wal Mujahid fi sabilillah, ayahanda tercinta gurunda kita semua, pimpinan Majlis Taklim apa ini? Hidayatus Sibyan, yang mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan segala hajat yang beliau pinta mudah-mudahan Allah kabul. Dan mudah-mudahan bangunan Hidayatus Sibyan mudah-mudahan cepat-cepat apa ini? Cepat-cepat terbangun ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Murakibul Awqat, panitia acara, penata acara, pengatur acara, dan tidak lupa kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan tidak lupa kepada Bapak RT, Ibu RT, Bapak RW, Ibu RW, dan tidak lupa kepada Bapak Kades beserta perangkatnya, seperangkat alat sholat dibayar. Kawin atuh. Yang saya hormati para ustadz, para jengan, para balik, para kiai, dan para alimil ulama, dan tidak lupa kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh bangunan, tokoh elektronik, tokoh tembaga, tokoh baja, tokoh batu bata, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa kita berdua sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kita berdua kepada beliau. Kami kembar dari Bekasi, asli putra Bekasi.
Pada kesempatan kali ini saya Rous dan saya Rois. mau digabung sini dipanggil Us. Dan saya Is. Betul kan Us? Betul betul betul. Alhamdulillah Nu. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di Majelis Hidayatul Sibyan. Sekarang juga alhamdulillah kita masih mondok di Pondok Pesantren Al Huda Singaparna Tasikmalaya. Nah, kenapa kita masih mondok di pondok pesantren? Karena kita tahu sangat amat pentingnya ilmu agama, betul? Apalagi kita lihat di zaman sekarang nih ya Bu ya, wah sangat penting. Ada peribahasa enggak mondok enggak keren. Makanya buat kita yang masih ABG, yang masih muda ya, apalagi ini yang masih imut-imut, masya Allah, aduh. Buat kita para pemuda pemudi harus sering-sering manfaatkan waktu kita, manfaatkan umur kita untuk mencari ilmu. Bahkan kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau merupakan ulama kota Siun ya, Hadramaut. Di sana beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang membuat Rasulullah senang dibanding seorang mencari ilmu. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Makiyah di sana dikatakan, yaitu karangan Said Alwi bin Muhammad As-Saqaf nafa'ana wa bi'ulumih, amin. Beliau mengatakan innamal anbiya lam yuwarisu dinaron wa innama warasal ilmi faman akhadha faqad akhadha bihadin wafir. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tapi apa yang nabi wariskan yaitu ilmu. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disana katakan la gurbata lil alimin, enggak ada istilah susah, enggak ada istilah belangsak kalau orang ngerti ilmu agama. Bahkan kalau kita lihat para ustadz, para ajengan, para mubalik nih Bu ya, orang yang ngerti ilmu itu hidupnya berkah, betul? Betul Bu? Betul, alhamdulillah. Makanya buat kita para pemuda, buat para ibu-ibu di sini ya, nah kita ajaklah, perintahlah anak-anak kita untuk mencari ilmu, tentunya ilmu agama. Kita pondoklah anak-anak kita ke pondok pesantren. Apalagi di sini ya, Pondok Hidayatul Sibyan ya, kita doakan mudah-mudahan Hidayatul Sibyan ini mudah-mudahan menjadi majlis taklim yang makmur, dan tentunya majlis taklim ini jangan dulu hancur sebelum hancurnya hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kebetulan nih ya Bu, BTW nih ya, di sini banyak ABG, masya Allah. Aduh, kita kebetulan masih umur 20 tahun. Kelahiran masih muda tuh. Masih muda, masih ABG. Kelahiran 2001 tanggal 17 bulan 7, kelahiran Cikarang. Tolong catat, takut ada yang mau ngado. Dan kalau pengen tahu, rumahnya dekat Pasar Tegal Danas. Saya tahu alamatnya. Takut mau ke rumah, ya insya Allah. Cuaca mah ayah lah, alhamdulillah. Terbuka untuk. Dan sebelumnya ini kita berdoa belum nanya. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak mana Bapak? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Teh sehat teh? Alhamdulillah. Kalau saya lihat ini subhanallah, itu ada yang pakai baju warna kuning, ada yang pakai baju warna biru, waduh, warna hijau, waduh, percis kayak agar. Tapi mau kuning mau hijau, yang penting kita semua di sini sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan perkumpulan ini disaksi kita semua bisa berkumpul di surga nanti. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Karena bahwasannya kita pernah berkumpul bersama di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu dalam acara Maulid Nabi di kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Alhamdulillah. Yuk yang punya tangan diangkat kedua belah tangannya, bilang amin amin.
Entar dulu belum doa, nanti habis doa baru. Amin. Yuk. Allahumma ja'ala jam'an marhuma. Amin. Wa ja'ala min ba'dihi tafarruqu maksuma. Amin. Ya Allah, semoga perkumpulan ini baik di antara hati kami dan jadikanlah perpisahan ini baik juga di antara kami. Amin. Allahumma Amin. ya rabbal alamin. Kita doakan yang cari ilmu bolak-balik cari menantu sampai sekarang hari belum sampai ketemu, mudah-mudahan Allah bantu. Amin. Amin. Yang kuli panggul, kuli bangunan antar pesanan antar jemputan, yang mau besan mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin. Amin. Yang kita doakan yang cari ke sana ke sini untuk mencukupi menafkahi anak istri, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allahu Rabbi. Amin. Allahumma Amin. ya rabbal alamin. Nah, dan sebelumnya ini ya Bu, mohon maaf kita nggak bakal lama-lama karena sekarang juga udah hampir jam 12 kurang 2 jam tuh. Karena yang enak kita doa langsung apalagi di sini mah kelihatan wajah-wajah sang tukang makan. Iya. Kita mah sebenarnya kumpul kagak kumpul mah kumpul makan pengajian, makan tadarusan, makan rajaban, makan muludan, makan hitbahan, makan acara arisan, makan reunian, makan ngerumpi, makan ada yang mati kubur. Masa ada yang mati dimakan? Iya. Itu orang di mana lainnya? Edom maut tidahar. Tidaang cek orang Bekasi mah nyagunya. Tidaang. Dahar lamun Tasik mah tuang. Neda. Neda kasar amat. Kunaon ieu? Tong deui mah. Oh. Semoga dengan acara Maulid Nabi ini kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita merayakan Maulid Nabi ini merupakan tanda ekspresi kebahagiaan kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bahagia, orang yang senang atas lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad, ia akan bertemu, bertatap muka dengan baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapa orang yang mengagungkan bulan Maulid, kul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, karena anugerah datang dari Allah, keberkahan juga datang dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dan akhirnya pun semuanya bergembira. Alhamdulillah. Duh, dan semoga juga ya dengan adanya acara ini kita bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita selaku umat Islam. Karena Abdul amali ba'dal imani billah, amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah ialah atawadudu ila nas, cinta kasih terhadap sesama manusia, yaitu mempererat silaturahmi. Karena husnul sawab, berbuat baik kepada manusia, mau muslim atau tidak muslim, mau sekampung atau tidak sekampung, mau sedesa, mau tidak sedesa, mau senegara, mau tidak senegara, itu merupakan the messenger of Allah, pesan dari Allah. Nah, bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin di sana dikatakan, tidaklah beriman di antara kalian semua sebelum mana ia mencintai dirinya sendiri. Karena insya Allah dengan bersilaturahmi ini akan meluruskan tali yang bengkok dan meluruskan tali yang paling lurus. Karena bukankah dalam dasar agama Islam ini ada dasar hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka dari itu jagalah silaturahmi ini agar tetap kokoh. Tapi kalau kita lihat-lihat di zaman sekarang Bu, sama kakak adik tetangga sendiri suka saling jatuh menjatuhkan, kata adiknya ke kakaknya. Liatin gua nih bang. Apa emang? Emang apa? Gua udah ngeliban orang tua gua udah punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah, punya sawah yang lega, apartemen di mana-mana, istri cantik soleha namanya Maimunah. Makanya Bu nyo, kita jaga dah keluarga kita, bangunlah keharmonisan keluarga kita,
jangan sampai ada salah paham di antara keluarga kita. Karena bagi orang yang suka beribut atau saling memutuskan tali silaturahmi, maka Allah akan buatkan rumah di neraka. Lah emang pengen Bu? Pengen enggak? Enggak. Naudzubillahi min dzalik. Intinya mah kita bang jangan jadi jelema riweuh. Jadi jelema santuy wae ya Bu ya. Santuy tapi taat. Taat dari segala pisan. Dan dengan wasilah nikmat itulah kita semua dikumpul ke Allah dan taat dari segala larangan Allah. Apalagi kita kemarin ini ya Bu, kita diruhkan ku katanya ibu kota Indonesia katanya mau pindah ke Kalimantan, betul? Betul. Yang jadi masalah itu ketika kita pindah ke hati mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Katakan kepada mantan, dulu aku bejatan maksiat, tapi sekarang aku sholawatan dan pengajian. Jatuh cinta itu indah, tapi kalau sudah putus cinta sakit. Yang lebih menyakitkan sudah putus cinta masih cinta. Masya Allah. Itu mah Bu, cuman sekilas info aja buat ABG. Iya ibu-ibu, flashback. Bu, kalau kita hidup enggak akur sama tetangga, enggak akur sama teman, enggak akur sama saudara, bahkan banyak musuh nih, kira-kira hidup kita tenang atau enggak Bu? Tenang atau enggak? Tentu orang yang seperti itu hidupnya tidak akan tenang, karena pasti setiap orang ingin jaminkan, bahkan dambak dan menambahkan hidupnya tenang. Pengen hidup tenang Bu? Pengen banget apa pengen aja nih? Cius. Ini apa midoye? Nah, makanya jangankan ibu, makanya Allah dan Rasulnya merintahkan kepada kita semua harus akur sama tetangga, harus akur sama saudara, harus saling silaturahmi. Kenapa Allah dan Rasulnya merintahkan kepada kita suruh silaturahmi? Supaya hidup kita akur. Kalau hidup kita akur, bakar loba orang yang banyak dulurnya, orang yang banyak saudaranya, insya Allah hidupnya berkah. Alhamdulillah. Nah, tapi mohon maaf, di zaman sekarang Bu, kalau disuruh silaturahmi bilangnya sibuk. Lebih seringnya lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, khususnya dalam berukhuwah Islamiyah. Karena fadilah dari silaturahmi ini, umur kita dipanjangkan, rezeki kita diluaskan, dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi pada kesemua orang, silaturahmi pada kesemua orang, insya Allah umur kita dipanjangkan, rezeki kita yang penting berkah. Insya Allah umur kita dipanjangkan, rezeki kita yang penting berkah. Rezeki umur berkah. Alhamdulillah. Hadirin alladzi rahimakumullah. Nih BTW nih ya, kira-kira kalau saya pengen tanya, pengen gak hidup bahagia Bu? Pengen banget apa pengen aja? Ya subhanallah. Orang yang ingin hidupnya bahagia, orang yang ingin hidupnya senang, berbagai macam cara ia lakukan, berbagai macam cara ia kerjakan. Untuk apa? Untuk menempuh hidup kebahagiaan. Memang kalau mau syariat, kita punya mobil, kita punya motor, kita punya apartemen, itu insya Allah hidupnya bahagia. Lah kadang kita punya motor atuh Bu, itu ribetnya Masya Allah. Belum mikirin setorannya, belum mikirin pajaknya, betul. Makanya dalam dunia ini tidak ada yang namanya kebahagiaan, tapi yang ada dalam kehidupan dunia ini hanyalah ketenangan. Nah lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kebahagiaan ini? Karena dunia bukan tempatnya kebahagiaan, tapi tempatnya ketenangan. Talabu man lam yukhlaq lam yujad. Kalau kita mencari perkara yang Allah tidak ciptakan, yakin tidak akan pernah ketemu. Karena dunia ini sifatnya sementara. Di dunia tak akan lama, dunia ini fata morgana, penuh
habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi nanti kebahagiaannya haki itu di akhirat kelak nanti. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat, maka harus benar-benar dalam menjalani kehidupan dunia ini. Modalnya adalah apa? Yaitu dengan takwa. Bahkan guru kami pun pernah berkata, kebahagiaan bukan dicari namun diciptakan. Bahkan kata Syekh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mukhtar Hadis urutan hadis yang ke-143 saya dikatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khaired dunya wal akhirah. Ada 4 deretan orang yang Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama ialah lisanun dzakirun. Apa? Orang yang lisannya yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik sekalipun dirinya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda dengan kita, Bu. Beda dengan kita, Pak. Kita hidupnya ingin senang, betul. Kita hidupnya ingin bahagia, betul. Tapi kita selalu sibuk untuk mencemoohkan orang lain. Kita selalu sibuk untuk mengumbar aib orang lain, sehingga kita tidak pernah sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri, betul. Makanya jangan heran banyak orang yang sakit hati itu karena kita. Karena apa? Karena ini hancurnya agama, karena ini robohnya keluarga, karena ini bakal ribut, gelut, ayo. Itu karena apa? Karena ini. Maka jagalah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Rasul pernah mengatakan, man salimal muslimun min lisani wa yadi. Keselamatan orang muslim adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Bahkan kata Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kahf, beliau mengatakan, berbicara itu seperti obat. Jika kadarnya sesuai akan mendatangkan manfaat, tapi jika kadarnya berlebihan maka akan dapat membunuh. Nah, maka buat kita, jagalah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Jagalah lisanmu dari perkataan yang bisa membuat orang tidak senang. Jagalah lisanmu dari perkataan yang bisa membuat orang tidak nyaman. Yuk kita jaga, yuk kita jaga, yuk kita jaga, jaga ucapan kita. Yuk kita jaga, yuk kita jaga, jaga ucapan kita. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak termasuk orang-orang yang selalu menyakiti perasaan orang lain dengan lisan kita. Karena saking banyaksan kita, ini bisa menghantarkan kita ke surga maupun ke neraka. Na'udzubillah. Apalagi ya Bu, Pak, kita ini hidup di zaman now, hidup di serba sosmedan, betul. Dan terkadang kita ya Bu, nyeri hati seetik langsung update status sebenarnya Bu. Tuh seri dah. Sekarang ya Bu, bermasalah 1 orang yang labrak 5 orang, yang benci 15 orang, yang gosipin sekampung lah modal kita. Betul, betul. Maka jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Tersakiti merupakan hal biasa, tapi berusaha untuk tidak menyakiti itu hal yang sangat luar biasa. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Tapi kebanyakan di zaman sekarang orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zakatnya, dirinya suka mencela-cela orang lain, dirinya suka menghina orang lain, maka orang seperti itu nanti amalnya ditolak mentah-mentah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah halaman 72 di sana dikatakan, rubbama fatahalaka babu ta'at wa ma fatahalaka babal qabul. Orang yang seperti itu, orang yang seperti itu Allah buka pintu ketaatannya, namun sayang
sayang 1000 sayang. Wa ma fatahalaka babal qabul. Orang yang seperti itu Allah tutup diterimanya itu suatu ketaatan. Naudzubillah summa naudzubillah min jali. Lamun cek orang Sundana meureun Bu, capek gawe henteu ka pake. Maka dari itu yuk, mari kita tebarkan kebaikan mau kepada muslim atau non muslim. Kenapa? Mandalala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala atau balasan seperti apa yang ia tunjukkannya. Maka sering-seringlah kita memberi manfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tergolongkan menjadi orang yang selalu senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu wa qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kesenangan dia bersyukur, ketika Allah berikan kesusahan dia bersyukur, bahkan ketika Allah berikan beribu-ribu rintangan ujian masih saja lemah hatinya istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kita lihat-lihat Bu, banyak orang yang kagok bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya selalu mengurus apa yang sudah dari Allah, maka percayalah orang yang kayak gitu ujung-ujungnya mengatakan bahwasannya Allah itu tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang di zaman sekarang yang tidak bersyukur nikmat Allah, tapi padahal sebaliknya nikmat Allah sangat luas. Banyak orang di zaman sekarang yang tidak bersyukur nikmat Allah, tapi padahal sebaliknya nikmat Allah sangat luas. Maka mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi orang yang selalu senantiasa mensyukuri dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Apalagi tapi mohon maaf qalila matash, gurun sedikit orang yang mensyukuri dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita mah di sini alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah masih bisa ngejedog. Tahu ngejedog Bu? Ngejublek, ngeronyok. Lawan bahasa Tasikna caliknya, dicalik di tempat anu mulia, dalam makom anu mulia, anu mudah-mudahan Allah muliakan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi kita mau ya, biar kata kita mengajinya jidir, ngaji sambil nyender tuh, aduh yang di belakang. Biar kata kita mengajinya jiler, ngaji sambil nyender, di pojok tuh. Biar kata kita mengajinya jikan, ngaji sambil makan, kalau itu aduh. Tapi yang penting ngaji, alhamdulillah. Masih lanjut Bu? Masih lanjut Bu? Masih lanjut benar? Kuat sejam kuat? Kuat 2 jam kuat? Udah berapa mubalik yang meninggal di sini? Bu, kalau kita capek, kalau kita leles, kalau kita capek, kalau kita leles, kita mau apa Bu? Minum. Iya, minum. Alhamdulillah. Ya, Rois juga manusia Bu. Minum dulu ya. Tungguin ya. Mana Siki? Ya nggak bisa. Alhamdulillah. Aduh, udah segar nih Bu ya. Lanjut nih Bu. Nah yang ketiga, orang yang Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat
ialah wa badanun 'alal bala'i sabirun. Ketika Allah berikan ujian di badannya, ketika Allah lantarkan ujian di badannya, ketika Allah berikan ujian dan cobaan kepadanya, masih saja tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kenapa orang yang seperti itu? Bahwasanya ia tahu bahwa ujian terbagi dua, ada ujian sayyi'ah dan ada ujian hasanah. Apa ujian sayyi'ah dan apa ujian hasanah? Masing-masing mempunyai makna tertentu. Nah, yang pertama ujian sayyi'ah adalah ujian yang Allah berikan kepadanya, ujian yang Allah terpakan kepadanya, namun tidak sama dengan hawa nafsunya, berarti harus bersabar. Yang kedua ujian hasanah. Ujian hasanah adalah ujian yang Allah berikan kepadanya yang sama dengan dirinya. Makanya Allah berikan ujian itu, Allah mengetes seberapa kuatkah kita, seberapakah mampukah kita untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini ya Bu ya. Kalau saya lihat-lihat, masya Allah di sini banyak orang yang jomblo. Aduh, orang yang jomblo ini misalnya Bu, orang yang jomblo Allah beri ujian, ujian jomblo. Dia selalu ngomong, ya Allah, kapan ya aku bahagia seperti yang lainnya? Udah pada gendong anaknya, udah pada gandeng pasangannya. Alhamdulillah. Sebenarnya harus bangga menjadi orang yang jomblo, apalagi jomblo fisabilillah. Masya Allah, harus bangga, berarti kita itu adalah laki-laki atau wanita yang mahal. Apalagi buat seorang wanita nih ya, Masya Allah, harusnya menjadi seorang wanita yang mahal. Jangan mudah-mudah dibawa atau kesana kesini sama pemuda-pemudi ya. Jaga badan kita, jaga seluruh tubuh kita ya, buat seorang yang benar-benar kita cintai karena Allah. Masya Allah. Nah, yang keempat, kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu wa zaujatun la tabkiha khaufan fi nafsiha wala maliha. Nah, kalau dalam arti secara garis besar nih adalah punya istri yang solehah. Adunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu solihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Karena istri yang solehah ini adalah istri yang turut kepada suaminya. Karena dia tahu Bu, dia tahu Pak, ridhonya suami ridhonya ilahi, dan murkanya suami murkanya ilahi. Dan wanita yang solehah ini adalah wanita yang qanaah. Apa qanaah? Bahwa di dalam kitab Sirajut Talibin juz kedua halaman 374 dikatakan al-qanaatu bi kafayatillahi ta'ala. Al-qanaah adalah orang yang menerima apa adanya bi kafayatillahi ta'ala, dengan kecukupan, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang solehah adalah istri yang siap menerima rezeki dari Allah melalui perantara seorang suaminya. Tuh istri yang solehah. Makanya wanita yang solehah, istri yang solehah adalah istri yang turut tulus menerima suaminya apa adanya. Biar kata suaminya tukang cabe Bu, kalau bos cabe mah alhamdulillah. Biar kata suaminya tukang endul tuh ya Bu ya, yang suka keliling jual sayuran. Kalau bos endul mah kan alhamdulillah. Makanya wanita yang solehah ialah wanita yang turut tulus menerima suaminya apa adanya. Mudah-mudahan kita di sini ibu-ibu ya, mudah-mudahan menjadi wanita juga ibu-ibu yang idaman, wanita yang solehah. Nah, intinya sih semoga dengan adanya acara Maulid Nabi ini kita semakin istiqomah, tambah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya kalau lihat-lihat ini, mohon maaf di sini ya, banyak followers, banyak viewers pengen cepat-cepat good looking. Ya Allah. Nih Allah dan Rasulnya sudah memberikan tips kepada kita, pengen cepat good looking, ambil air wudhu, sujud kepada Allah. Good lookingnya luar dalam neng. Apalagi ada orang yang ngeliat, bilangin habis sholat di bos, senggol dong, selebel. Anak TikTok pasti tahu tuh. Masya Allah. Nah,
Intinya mudah-mudahan kita semakin bertambah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ini ibadah sholat yang 5 waktu. Lah kadang kita mabuk subuh kesiangan tereng tenteng, zuhur kerepotan tereng tenteng, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh yang tua malah lari maraton, zuhur ibu-ibu sibuk di salon, asar anak muda mainin badminton, maghrib anak alay mainin handphone, isya nenek-nenek nongkrongin sinetron, ntar kubra tinggal nunggu di Smackdown. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ulah wani ninggalkeun salat, ulah wani ninggalkeun salat, komo deui ngalakukeun maksiat, komo deui ngalakukeun maksiat, eta teh ulah la 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 la, eta teh ulah la 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 la, eta teh ulah la 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 la, eta teh ulah la la la. Apalagi ya Bu, ditambah lagi sekarang mah disuruh sholat aja banyak yang suka yang ngeles masalah inilah itulah, inilah itulah, inilah itulah, inilah itulah, inilah itulah, inilah itulah. Capek deh, astagfirullahaladzim. Nah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan. Atau iya neng ya, jadi cewek sekarang mah jangan gampang kerayu. Percuma banyak yang bilang I love you tapi susah ngucapin kobil tuh. Percuma banyak yang bilang I love you tapi susah pergi ke penghulu. Dan percuma banyak yang bilang I love you tapi ujung-ujungnya nyakitin melulu. Masya Allah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan. Mudah-mudahan kita merayakan Maulid Nabi ini merupakan tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, cinta kepada Rasulullah Bu? Cinta Bu? Teh cinta teh? Aa cinta A? Alhamdulillah. Bahkan nih Bu, bahkan nih teh, bahkan nih A, kita harus cinta banget sama Rasulullah. Kenapa? Kan Rasulullah juga amat sayang kepada kita, amat cinta kepada kita. Masya Allah. Bahkan nih di sini khususnya umat Rasul, insya Allah kita bakal masuk surga semua. Alhamdulillah. Kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku bakal masuk surga semua, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Pendek kata, diajak sholat dia gak mau, diajak zakat dia gak mau, diajak nyantunin anak yatim piatu doa apa jompo-jompo tua juga dia kagak mau. Itu termasuk golongan orang-orang yang ilaman aba, orang-orang yang tidak mau. Bahkan nih Rasulullah buktikan cintanya di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia Rasulullah ketika akan menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah enggak nanya keluarganya, enggak nanya saudaranya, enggak nanya sahabatnya, tapi apa yang dikatakan, yang diucapkan Rasulullah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Tuh cintanya Rasulullah ketika di dunia. Ketika Rasulullah buktikan cintanya di akhirat, Rasulullah ketika bangun di hari kiamat, Rasul enggak nanya keluarganya, enggak nanya sahabatnya, enggak nanya istrinya, tapi apa yang ditanyakan Rasulullah kepada malaikat Jibril, ainama ummati ya Jibril, di mana umatku ya Jibril. Tuh Bu, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah buktikan cintanya di dunia dan di akhirat. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan sering-sering kita membaca sholawat. Resep sholawatan Bu, resep. Bahkan tidak ada amalan yang begitu istimewa, amal yang begitu indah ketimbang kita membaca bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang
yang sering baca sholawat, ia akan menjadi orang yang pertama bersama baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Madarijus bisa dikatakan, laulaka ma khalaqtu aflak, tanpamu ya Muhammad tidak akan terjadinya alam dunia ini. Makanya bersolat bukan hanya mengampunkan dosa, tapi kelak nanti insya Allah kita akan bertemu bertatap muka dengan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau pernah mengatakan, ketika Allah merintahkan kepada kita semua untuk sholat, mustahil Allah sholat. Ketika Allah merintahkan kepada kita semua untuk berpuasa, mustahil Allah puasa. Ketika Allah merintahkan kepada kita semua untuk pergi haji, mustahil Allah pergi haji. Tapi ketika Allah merintahkan kepada kita semua untuk bersolawat, maka Allah lah yang pertama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yuk kita sholawatan bareng-bareng ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nanti Rois satu kali dan para jamaah satu kali. Siap ngikutin? Siap, semangat dong. Siap? Siap? Coba. Mari bersama. Mari bersama, mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Apa? Insya Allah. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad agar dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Mari bersama agar bahagia dunia dan akhirat. Mari bersama kita
Pas mengucapin Allah, tangan kita ke atas sambil telunjuk. Siap? Siap? Coba Allah. Yang kompak semuanya. Allah. Kompak mah. Allah. Pas ya nana kita melambaikan tangan. Siap? Karena salawat ini menceritakan betapa bahagianya kami, betapa beruntungnya kami menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya gitu diuknya. Siap? Zalikal fadlu minallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Mudah-mudahan setelah kita merayakan Maulid Nabi ini, kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hajat-hajat kita Allah kabul. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah kita merayakan Maulid ini, rezeki kita semakin bertambah-tambah. Amin. Amin. Syukur-syukur barokah. Amin. Bisa pergi ke Mekah. Amin. Da'i di Sofa wal Marwah. Amin. Mabit di Mina Musdalifah. Amin. Bisa jalan-jalan ke Jeddah. Amin. Ziarah makam ke Rasulillah. Amin. Bisa pulang lagi ke rumah. Amin. Bisa ke beli sawah. Amin. Bisa ke beli rumah megah. Amin. Bisa ke beli mobil mewah. Amin. Punya istri cantik soleha. Amin. Namanya Siti Maimunah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kita berdua sampaikan. Mohon maaf dari kesalahan. Pesan dari saya iya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Kiai Dede Rukmana. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada al-badru alaina insan
Doanya langsung. Hah? Lo panjerna lu. Pantun. Kasihku, si asih kacugak paku. Geus tarunduh manehna teh. Ayo orang ngadoa atas lamun ngalawak deui mah jadi mimitian deui. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala salati ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ta'ala jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beureum bekah nu make tiung beureum si buburu ka Mekah. Allahumma biqil apang thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kecintaan kita kepada beliau menjadi semakin mendalam dengan meneladani keluhuran budi beliau. Sebagai manifestasi dari rasa cinta kita kepada beliau, tentu kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau sehingga beliau pun menjadi cinta kepada kita. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tu'adhibu wa tunasibu wa tuhammidu bihadi-hadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seluruh jajaran kepanitiaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan
perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi